Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diu Pangestu Wijaya dengan NIM 0492982269 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Dengan studi kasus, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, akan tetapi melalui JS file yang dilampirkan bersama tugas praktik ini. Kita langsung saja ke Visual Code Studio-nya. Baik, di sini saya sudah membuat satu folder yang berisikan 4 konten utama dan 3 folder. Pada file utamanya di sini ada index. Index ini berfungsi untuk halaman login. Pada halaman login, kemudian kita ada dashboard. Di dashboard kita ini memiliki halaman utama setelah login. Setelah itu kita di tracking itu pelacakan pelacakan bahan ajar. Yang terakhir kita di stok, yaitu halaman informasi stok bahan ajar. Kemudian kita ke folder JS. Di folder JS ini berisikan file script JS yang membuat data dummy dan fungsi dari JavaScript. Kemudian kita ke folder CSS. Di folder CSS ini berisikan style.css untuk pengaturan tampilan. Terakhir yaitu folder asset. Folder asset ini berisikan logo dan gambar buku bahan ajar yang akan ditampilkan di stok bahan ajar nantinya. Baik, di struktur seperti ini sudah menunjukkan modularitas file yang sesuai dengan kriteria penilaian. Baik, kita lanjut ke yang pertama kita buka di index.html. File pertama ini yaitu halaman login. Di dalamnya terdapat elemen form dengan 2 input, yaitu email dan password serta tombol masuk. HTML-nya dibuat sederhana dan semantik menggunakan struktur div, H2, form, dan input. Tampilan form diatur di file CSS atau style CSS agar berada di tengah layar dan warna biru muda yang lembut. Validasi login diatur menggunakan JavaScript yang terdapat pada di sini di script.js. Saat pengguna menekan tombol masuk, JavaScript nanti akan memeriksa apakah email dan password itu benar atau salah. Jika sesuai, pengguna akan diarahkan ke dashboard langsung. Apabila tidak sesuai, akan muncul alert atau pop-up bahwasanya error dan tidak bisa login. Ya, pada tahap pengerjaannya di sini saya membuat struktur HTML dasar dengan elemen form dan input. Setelah itu saya menggunakan file CSS. Di sini file CSS menebak agar form berada di tengah dan tampak rapih. Kemudian yang terakhir saya menggunakan JavaScript. Di sini saya menggunakan JavaScript agar memvalidasi data login menggunakan array dari data pengguna yang terdapat pada file script.js. Oke, untuk struktur atau codingan atau sintaks dari HTML dan index.html kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke file dashboard. Untuk ke file dashboard.html ini, halaman ini menampilkan secara otomatis yaitu selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam sesuai waktu loginnya. Saya membuat ada logo UT di bagian atas, kemudian ada tulisan Sita di bawahnya, dan kedua tombol menu, tracking, dan pengiriman bahan saya buat lurus di bagian atas. Kemudian ada menggunakan latar belakang berwarna biru muda dan kotak dashboard berwarna biru tua sesuai dengan tema yang saya ambil. Fungsi navigasi yang saya buat menggunakan JavaScript sederhana untuk berpindah dari halaman tracking atau ke halaman stok nantinya. Pada tahapan pertama, saya menggunakan struktur HTML dengan
judul dan 2 tombol menu. Lalu saya menggunakan CSS di sini. Di sini untuk mengatur warna dan logo. Kemudian di sini ada navigasi bar, saya buat lurus di atas. Lalu di sini saya membuat drop down agar ketika saya pencet di laporan DO atau saya arahkan ke kursor ke tulisan laporan DO, dia akan munculkan ke bawah. Setelah itu membuat konten utamanya. Yang terakhir saya akan membuat di sini ada JavaScript untuk menampilkan ucapan waktu otomatis dan navigasi bar antar halaman. Oke, setelah itu kita lanjut ke tracking.html. Pada tracking.html, bagian ini terdapat input DO dan tombol cari. Saat tombol ditekan, nantinya JavaScript akan mencari nomor DO dan data tracking pada script.js. Jika ditemukan, sistem akan menampilkan data lengkap dari pengirim dan riwayat perjalanan. Hasilnya ditampilkan secara dinamis menggunakan DOM dan elemen UL untuk daftar perjalanannya. Jika nomor DO tidak ditemukan, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Untuk rincian sintaksnya seperti ini. Saya mulai dengan membuat struktur HTML yang berisikan form input dan area hasil pencarian. Di sini setelah itu saya atur tampilan sidebar dengan konten utama menggunakan CSS dengan warna biru tua. Lalu di sini saya buat ada logo semua di sebelah kanan bawah secara samar di situ. Kemudian saya menggunakan sidebar sebelah kiri layar dengan berwarna biru. Setelah itu pada tahap terakhir saya membuat di sini fungsi dari JavaScript untuk membaca input DO dan mencocokkan data di data tracking, lalu menampilkan hasilnya ke layar menggunakan inner dari HTML-nya. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi ke stock.html. Pada halaman stock HTML ini menampilkan daftar bahan ajar. Pada layout di grid, saya buat 2 kolom grid bahan ajar tersebut. Saya ambil fotonya di sini atau gambarnya di sini. Semua data diambil dari array dari bahan ajar dari script.js, lalu ditampilkan dengan JavaScript DOM. Untuk pengerjaan filenya, saya membuat HTML dengan section kosong dengan wadah daftar buku. Lalu di CSS-nya saya menggunakan grid untuk menata kartu buku menjadi 2 kolom. Di sini saya tetap konsisten dengan logo UT di bawah kanan dengan samar. Kemudian tetap menggunakan sidebar warna biru di sebelah kiri. Nah, di sini saya membuat gambar secara penuh satu layar agar tidak terpotong nantinya. Nah, di sini saya akan buat tombol kembali. Di situ fungsinya untuk kembali ke dashboard. Kita lanjut ke folder JS. Di folder JS ini yang berisi sebuah file yang bernama script.js. Di sini script.js ini sangat penting karena menjadikan logika dan data sistemnya di satu file ini. Di script.js ini kita memiliki 3 bagian data penting, yaitu data penggunaan, data bahan ajar, dan data tracking. Ketiganya digunakan untuk login, stock, dan tracking. Saya menggunakan array objek untuk setiap data. Setelah itu saya buat fungsi login, fungsi tampil data bahan ajar, dan fungsi cari tracking. Semua fungsi saya buat terpisah ya, agar mudah dalam pengelolaannya dan mudah dibacanya. Data diolah menggunakan loop for each dan ditampilkan ke halaman dengan DOM manipulation. Di sini data penggunanya, kemudian di sini data bahan ajarnya dipisah, kemudian data tracking pengirimannya ada di sini. Jadi file ini penting banget karena file ini akan tersambung di sini semua. Kita lanjut ke folder CSS. Di folder CSS ini berisikan style.css.
File styler.csv mengatur warna, font, tata letak, dan gaya semua halaman agar konsisten. Warna yang saya gunakan adalah biru tua untuk sidebarnya dan biru muda untuk latar belakangnya dan putih untuk teks sitanya. Saya menggunakan menulis dengan reset CSS, lalu mengatur font dan warna utama. Setelah itu saya membuat data class atau kelas untuk kontainer, tombol, card buku, sidebar. Terakhir saya menggunakan efek untuk cover dan shadow mempercantik tampilan. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, atau sintaksnya pada file CSS seperti ini. Oke, yang terakhir yaitu di folder aset ya. Pada folder aset ini berisikan logo UT dan beberapa logo-logo dari buku yang terdapat pada stok ya. Jadi itulah, kita langsung ke mencoba aplikasi web sederhananya. Kita dengan index HTML, kemudian open with live server, nanti akan masuk langsung ke Microsoft Edge. Kita di sini di halaman index.html, yaitu di halaman login. Di sini kita coba masuk dengan account rina@uta.ac.id sesuai dengan di sini ya. Kita buka file script, kemudian di sini ada data pengguna. Kita menggunakan di Rina Wulandari di account ini atau di data pengguna ini. Oke, kita coba login. Nah, di sini sudah nampak ya di halaman dashboard, atau kita sudah berhasil masuk ke halaman dashboard. Kemudian kita logout lagi, kita coba di data pengguna yang lain. Kita menggunakan data admin @uc.ac, kemudian passwordnya. Nah, di sini juga sudah masuk dan di sini juga sudah berganti nama menggunakan admin Sita. Kita logout lagi. Kita logout dengan contohnya kita kasih 123 di sininya. Apakah dia bisa tetap login? Nah, di sini tidak. Email atau password salah, silahkan coba lagi. Oke. Berarti untuk halaman loginnya sudah sukses dibuat. Kita masuk ke dashboard. Pada halaman dashboard di sini kita bisa memilih untuk mencari informasi apa. Di sini contohnya informasi bahan ajar. Untuk di informasi bahan ajar, di sini sudah nampak 5 buku yang sudah tersedia di soalnya. Di sini ada ilmu pengantar, ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi, dan pengembangan konsep dasar pengembangan anak usia dini. Oke, kita lanjut ke tracking pengiriman. Nah, di tracking pengiriman ini kita bisa men-tracking berdasarkan DO. Nah, di sini DO-nya di mana? Nah, ini di data bahan ajar tadi ya, kita sudah munculkan. Kemudian di yang terakhir di sini di tracking bahan ajar. Nah, di sini ada nomor DO, ada 2 nomor DO. Kita coba ya. Di DO yang pertama kita copy, kemudian kita paste di halaman sini. Kita paste. Nah, muncul atau tidak? Nah, di sini muncul ya. Sudah di mana dan menggunakan ekspedisi apa sesuai dengan data JS yang tadi. Nah, apabila kita coba tambah angka 21 di belakangnya, akan muncul apa? Nah, data tidak ditemukan. Perhatikan fungsi dari JS sudah bekerja dengan baik. Kemudian di sini bisa kembali ke dashboard. Nah, di sini informasi bahan ajar tadi sudah juga di sini. Di sini ada 5 juga sudah nampak ya di sini. Nah, semua halaman bisa saling terhubung menggunakan data JF dari JavaScript-nya tadi. Oke. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pengerjaan tugas 1 praktik pada pemrograman berbasis web. Telah menerapkan HTML semantik dan CSS yang konsisten serta JavaScript DOM yang interaktif untuk menampilkan data secara dinamis. Semua file disusun secara modular dan seragam dengan tema universitas terbuka. Itulah, terima kasih dan atas perhatiannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.